Disclaimer, pembuatan video pendidikan sudah melewati protokol kesehatan. Di Universitas Jana Badra sendiri terdapat 4 fakultas dan 9 program studi. Untuk fakultasnya ada Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, dan Fakultas Pertanian. Dan untuk program studinya ada program studi Hukum, Manajemen, Akuntansi, Ekonomi Pembangunan, Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Informatika, dan Pertanian. Untuk lokasinya sendiri, kampus Jana Badra ada di 3 tempat. Untuk yang pertama, untuk kampus pusat atau kampus utama berada di Jalan Tentara Rakyat Mataram nomor 55 sampai 57 Yogyakarta. Kampus kedua ada di Jalan Timiho nomor 40 Yogyakarta. Dan kampus ketiga ada di Jalan Kudori nomor 28 Wates Kulon Progo Yogyakarta. Universitas Jana Badra merupakan salah satu universitas yang cukup lama berdedikasi akan pendidikan nasional yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Jana Badra. Didirikan pada tanggal 7 Oktober tahun 1958 dengan nama Perguruan Tinggi Jana Badra. Nama Jana Badra diambil dari nama tokoh asli yang telah berhasil memimpin sebuah perguruan tinggi di Pulau Jawa pada abad ke-7 bernama Jendana Badra, yang untuk memudahkan pengucapannya diubah menjadi Jana Badra. Universitas Jana Badra dalam menyelenggarakan pendidikan bertujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi generasi cerdas penerus bangsa, menyiapkan peserta didik menjadi generasi penerus yang santun, berbudaya, religius, dan berwawasan kebangsaan, serta untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki kemandirian berkreasi dan berkarya. Untuk mendukung KKN online tahun 2021, kami khususnya kelompok E16 melakukan KKN dengan membuat video kreatif dalam sektor pendidikan dan masyarakat. Dan untuk di dalam sektor masyarakat sendiri, kami membuat video kreatif tentang pemanfaatan pelepah pisang atau gedebok pisang yang dilakukan oleh UMKM wilayah Kulon Progo, tepatnya daerah Pengasih. Salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok KKN E16 akan mempersembahkan video pembelajaran tentang norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sosial yang berkaitan dengan mata pelajaran PPKN kelas 7 bab norma dan keadilan. Dalam video ini, kami akan memberikan beberapa contoh pelanggaran norma dan berikut serta dengan beberapa norma yang harus kita patuhi. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Terima kasih.
Dari contoh video tadi, ada beberapa contoh norma, yaitu salah satunya norma kesopanan. Norma kesopanan yaitu ketentuan hidup yang berasal dari pergaulan dalam masyarakat. Dasar dari norma kesopanan adalah kepantasan, kebiasaan, dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan sering dinamakan norma sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Salah satu contoh video yang kita berikan adalah antri di ATM atau di tempat umum. Mungkin terlihat sepele, namun ini tidak bisa diabaikan ya teman-teman, karena akan menjadi kebiasaan buruk buat kita. Bagi mereka yang melanggar norma kesopanan ini, sanksi yang dijatuhkan adalah menimbulkan celaan antar sesamanya. Celaan itu dapat terwujud dalam kata-kata, sikap kebencian, atau pandangan rendah dari orang sekeliling, dijauhi dari pergaulan sehingga akan menimbulkan rasa malu, rasa terhina, rasa dikucilkan yang dirasakan sebagai penderitaan batin. Kemudian ada norma hukum. Norma hukum yaitu ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat dan mengatur tata tertib kehidupan masyarakat. Di contoh video tadi, ada pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Mungkin terlihat simpel seperti yang saya katakan, cuma ini kita tidak bisa sepelekan karena untuk di tempat umum atau terlebihnya di jalan raya, lalu lintas ini harus kita waspadai ya teman-teman, karena kalau kita melanggar hukum atau melanggar aturan lalu lintas ini sangat membahayakan diri kita sendiri. Bagi pelanggar norma hukum dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara ataupun denda maupun pembatalan atau pernyataan tidak sahnya suatu kegiatan atau perbuatan, dan sanksi tersebut dapat dipaksakan oleh penguasa atau lembaga yang berwenang. Kemudian ada norma sosial atau norma susila. Norma susila yaitu peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Norma ini menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Norma susila yang mendorong manusia untuk kebaikan akhlak pribadinya dan melarang manusia untuk berbuat tidak baik. Contohnya yang dalam video adalah kita mengambil barang yang bukan hak kita. Jadi jika kita di tempat umum atau di suatu tempat, mungkin ada barang orang tertinggal dan kita tahu bahwa siapa pemilik barang itu, kita segera kembalikan atau mengingatkan kepada orangnya bahwa barangnya tertinggal ya teman-teman. Norma susila memiliki sanksi atau ancaman hukuman bagi yang melanggar norma tersebut, dan sanksinya adalah perasaan manusia itu sendiri, yaitu rasa penyesalan. Jadi mungkin terlihat sepele, terlihat simple, ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau kita terbiasa tidak jujur dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan melakukannya berulang terus karena menjadi suatu kebiasaan. Baik, cukup sekian persembahan video dan sharing ilmu dari kelompok kami, kelompok KKNE 16. Jika ada salah dan kurangnya kami mohon maaf, dan semoga video yang kami persembahkan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.